Hasan, pemuda sederhana asal Cirebon, meninggalkan kampung halamannya demi satu tujuan, membahagiakan sang ibu yang sakit. Ia merantau ke Jepang, negeri yang asing baginya. Di tengah perjuangannya menyesuaikan diri, Hasan mengalami kecelakaan kerja yang nyaris merenggut harapannya. Namun, di ranjang rumah sakit, takdir mempertemukannya dengan Sor Aoi, suster cantik yang diam-diam juga sedang melarikan diri dari hidup penuh tekanan sebagai putri konglomerat. Persahabatan yang tulus tumbuh menjadi cinta, tapi dunia mereka terlalu berbeda. Saat Hasan tahu siapa Aoi sebenarnya, hatinya diuji. Apakah ia cukup layak untuk wanita dari dunia atas? Atau haruskah ia kembali ke akar kehidupannya? Langit Cirebon masih kelabu ketika Hasan berdiri di depan rumah, menatap jalanan yang basah oleh gerimis semalam. Tas besar warna biru tua yang sudah agak kusam tergantung di pundaknya, berat oleh pakaian, mie instan, dan sebungkus kecil kerupuk udang kesukaan ibunya. Tapi yang paling berat bukan di pundaknya. Di dadanya, di balik pintu, suara batuk terdengar pelan. Ibunya Bu Rahayu, duduk di kursi rotan dengan selimut tipis menutupi kaki. Wajahnya pucat tapi tetap memaksakan senyum. "Udah sarapan dulu, San. Nasi goreng bikinan ibu masih hangat," ucapnya lembut, meski nadanya terdengar serak. Hasan menghampiri, berlutut di depannya. "Nanti di stasiun aja, Bu." Hasan udah kenyang lihat ibu senyum kayak gini. Bu Rahayu tertawa kecil, lalu menatap mata anak satu-satunya itu. "Kamu yakin, Nak? Jepang itu jauh. Ibu nggak apa-apa kok kalau kamu mau kerja di sini aja." Hasan menggeleng. "Bu, ibu tahu sendiri biaya berobat makin mahal. Hasan nggak bisa terus kerja serabutan di sini. Hasan janji, kerja keras di sana. Nanti kita bisa ke rumah sakit yang bagus." Ada jeda hening. Hanya detak jam dinding tua yang terdengar. Akhirnya tangan keriput Bu Rahayu menyentuh pipi Hasan. "Ibu doain yang terbaik. Jangan sampai kehilangan hati ya, San. Di negeri orang, yang bisa jaga kamu cuma Allah sama hati kamu sendiri." Hasan memeluk ibunya erat. Air mata menetes, cepat-cepat ia usap. Tak mau terlihat rapuh. Stasiun Cirebon siang itu tampak lebih ramai dari biasanya. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing, tapi di tengah keramaian, Hasan berdiri sendiri, menggenggam tiket menuju Jakarta. Dari sana, ia akan naik pesawat ke Tokyo. Semua proses sudah dibantu lewat agen TKI resmi. Ia diterima, bekerja di pabrik logistik di luar kota Saitama. Sepanjang perjalanan ke bandara, Hasan lebih banyak diam. Ia memandangi pemandangan dari balik jendela bus. Kebun, rumah-rumah kecil, warung mie ayam, semua terasa begitu akrab, begitu hangat. Tapi ia harus pergi, demi cita-cita yang sederhana. Melihat ibunya bisa jalan ke masjid lagi tanpa batuk, tanpa harus duduk di kursi roda. Begitu pesawat mengudara dan awan mulai menutupi bumi, Hasan menunduk. Ia membuka dompet kecil di sakunya, mengeluarkan foto usang berdua dengan ibunya. Di belakangnya tertulis, "Untuk Hasan yang selalu jadi laki-laki kuat, Ibu." Ia mencium foto itu pelan. "Ya Allah, jaga ibu. Hasan janji pulang bawa bahagia." 13 jam kemudian, Hasan tiba di Bandara Narita, Jepang. Cuaca dingin langsung menyambut. Jaket murah yang ia beli di pasar pagi rasanya kurang tebal. Tangannya menggigil. Ia melihat ke sekeliling. Semua orang tampak sibuk, cepat, dan asing. Beruntung ada petugas dari agen yang menjemputnya. Hasan dibawa langsung ke asrama kecil di daerah Kumagaya. Asrama itu sempit, hanya berisi ranjang susun dan dapur kecil. Di sana, ia bertemu para pekerja dari Filipina, Nepal, dan satu orang asal Batang yang sudah 2 tahun kerja di sana. Malam pertama di negeri orang terasa panjang. Hasan tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang sambil memandangi langit-langit dan sesekali mengecek pesan di HP, tak ada sinyal kuat. Tapi ada satu pesan dari ibu yang masuk beberapa jam lalu. "Sudah sampai, San. Ibu doain kamu terus. Jangan lupa makan. Jangan lupa sholat. Jangan lupa jadi Hasan yang ibu banggakan." Hasan menarik napas dalam-dalam, lalu membalas, "Iya, Bu. Hasan kuat kok."
Demi ibu. Keesokan harinya, Hasan mulai bekerja. Pabrik tempatnya bekerja penuh dengan suara mesin dan teriakan supervisor. Hasan harus memindahkan barang-barang besar, menata kardus, mengepak, dan sesekali membersihkan sisa tumpahan dari palet. Tubuhnya lelah, tangan pegal. Tapi ia terus bertahan. Di jam istirahat, ia membuka bekal onigiri pertama yang ia beli di konbini. Toko serba ada. Rasanya aneh, seperti nasi dingin berisi tuna, tapi ia tetap makan. Ia ingat betul pesan ibunya. Jangan pilih-pilih makanan, yang penting halal dan bisa kasih kamu tenaga. Waktu berlalu pelan. Setiap hari, rutinitas kerja yang berat, cuaca, dingin, dan bahasa yang membingungkan membuat Hasan kerap ingin menyerah. Tapi setiap malam, ia duduk di ranjang dan menulis surat kecil di buku catatannya. Bu, hari ini Hasan kerja sampai malam. Tapi Hasan kuat kok. Di sini dingin banget, tangan Hasan pecah-pecah. Tapi kalau ingat senyum ibu, rasanya hangat. Hasan gak akan pulang dengan tangan kosong. Hasan janji. Malam itu, salju pertama turun di Jepang. Hasan membuka jendela dan melihat butiran salju jatuh perlahan. Indah, tapi dinginnya menusuk. Di luar, dunia asing ini terus berjalan cepat. Tapi di dalam, Hasan menyimpan satu hal yang membuatnya tetap kuat. Doa ibu dan harapan kecil untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Ia belum tahu, di negeri dingin ini, takdir akan mempertemukannya dengan seseorang yang perlahan akan mengubah segalanya. Namanya Sor Aoi. Hasan terbangun oleh suara alarm dari HP-nya yang sudah mulai sekarat baterainya. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Ia membuka mata perlahan, menggeliat di atas ranjang susun yang sempit dan agak berderit. Udara dingin langsung menyergap, menusuk tulang. Ia melangkah ke dapur kecil di pojokan asrama, mengisi termos air panas, lalu menyeduh kopi instan yang dibawanya dari Indonesia. Aroma kopi hitam bercampur dengan rasa kangen rumah. Di luar jendela kecil, langit Jepang masih gelap dan salju tipis menutupi jalanan. Pagi Hasan-san, sapa Ryota, pekerja asal Filipina yang selalu ceria, sambil nyengir dan memegang sikat gigi. Morning, jawab Hasan seadanya, masih belum sepenuhnya terbiasa bicara campur-campur bahasa. Hari itu adalah hari keempat Hasan bekerja di pabrik logistik. Ia sudah sedikit menghafal jalur bus, cara menggunakan kartu isi untuk transportasi, dan isyarat-isyarat tangan dari para atasan Jepang yang jarang bicara bahasa Inggris. Tapi meski badannya mulai terbiasa, hatinya belum. Pabrik tempat Hasan bekerja penuh dengan suara keras, mesin penyortir, forklift, dan perintah-perintah cepat dari mandor yang galak. Namanya Fukuda-san. Wajahnya datar, jarang senyum, tapi tatapannya bisa bikin nyali menciut. Untungnya, Hasan punya teman satu tim yang cukup membantu. Jun dari Nepal dan Riko, pria asal Batang yang sudah kerja lebih dulu di sana. Kerjaannya jelas. Angkut barang dari truk, sortir sesuai barcode, lalu kirim ke bagian pengepakan. Kedengarannya simpel, tapi kenyataannya berat. Kadang harus gotong karung 25 kg naik turun. Kadang harus kerja lembur, karena cuaca bikin kiriman telat. Belum lagi tangan mulai kapalan dan bahu pegal tiap malam. San, hati-hati angkutnya. Jangan buru-buru. Kalau cedera, bisa bahaya. Bisik Riko saat Hasan mulai ngos-ngosan. Hasan hanya mengangguk, keringat mengalir meski suhu di luar 0 derajat. Tapi ia tetap memaksa. Karena setiap kardus yang ia angkut, setiap jam lembur, artinya satu langkah lebih dekat dengan tabungan untuk berobat ibu. Hari-hari bergulir seperti salju yang terus turun. Diam, dingin, tapi pelan-pelan menumpuk rasa rindu dan lelah. Malam-malam di asrama diisi Hasan dengan video call ke ibunya, meski kadang sambungan putus-putus. San, kamu sehat, nak? Suara Bu Rahayu terdengar serak tapi hangat. Alhamdulillah, Bu. Hasan kerja keras terus. Ibu gimana? Ibu ya, gitu-gitu aja. Tapi tiap lihat kamu manggil, hati ibu adem. Hasan tersenyum,
menyembunyikan tangannya yang mulai melepuh. Ia tak ingin ibunya tahu betapa beratnya hari-hari di Jepang. Satu hari di akhir pekan, Hasan mencoba berjalan ke konbini sendirian. Ia ingin membeli cemilan dan kartu ucapan ulang tahun untuk ibunya. Di luar, salju mulai turun deras, dan jalanan agak licin. Di dalam toko, ia kebingungan mencari kartu. Semuanya tulisan Jepang. Ia mengira-ngira dari gambar. Akhirnya, ia ambil satu kartu bergambar bunga sakura dan hati kecil. Sewaktu membayar, kasir bertanya panjang lebar dalam bahasa Jepang. Hasan hanya bisa senyum bingung. "Ah, turis?" tanya kasir wanita. Agak ramah. No turis. Worker. From Indonesia." "Oh, hatarakimasu, sugoi," katanya kagum Hasan. Hanya tertawa kecil. Walau nggak ngerti seluruhnya, setidaknya ia tak dianggap aneh. Di minggu ketiga, Hasan mulai merasa kelelahan yang berbeda. Kepalanya pening, badannya menggigil meski sudah pakai jaket rangkap. Ia pikir mungkin cuma masuk angin biasa. Tapi ketika hendak mengangkat satu kotak besar, matanya berkunang. Ia jatuh terduduk, napas sesak. Riko panik dan memanggil mandor. Hasan dibawa ke klinik pabrik, lalu dirujuk ke rumah sakit terdekat. Di dalam ambulans, matanya sayup. Tapi sebelum benar-benar pingsan, ia melihat satu wajah asing yang akan dikenalnya lebih dekat dari siapapun nanti. Seorang perempuan muda berseragam putih, rambut hitam dikuncir, dengan mata tajam namun teduh. Itulah pertama kalinya ia melihat Sor Aoi. Ketika ia bangun di ruang rawat inap, langit-langitnya putih bersih. Bau antiseptik menguar. Lengan kanan dipasangi infus, dan kaki kirinya dibebat. Kepalanya terasa ringan, tapi masih pusing. Di sebelah ranjang, ada seorang perempuan. Wajahnya lembut. Ia membungkuk sedikit, lalu tersenyum. "Selamat pagi, Hasan-san. Nama saya Aoi. Saya suster di sini," Hasan mengerjap. Suara perempuan itu tenang, agak kaku, tapi jelas. Matanya hangat. Iya. Saya? Di mana?" "Kamu di rumah sakit. Kaki kamu retak ringan. Tapi tidak perlu operasi, hanya harus istirahat 2 minggu. Hasan terdiam. 2 minggu? Berarti dia nggak bisa kerja. Gajinya dipotong. Tabungannya pasti berkurang. Dia bahkan belum kirim uang bulan ini. Aoi seakan bisa membaca wajahnya. "Tenang saja. Untuk sementara, biaya dirawat ditanggung perusahaan. Nanti kita bicara pelan-pelan ya. Kalau kamu mau cerita, saya dengarkan." Hasan menatap perempuan itu. Ada sesuatu di balik matanya, rasa empati yang tulus. Bukan sekadar perawat yang sedang menjalankan tugas. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Jepang, Hasan merasa aman. Hari itu menjadi awal dari hubungan mereka. Belum tahu akan kemana, tapi jelas pertemuan itu bukan kebetulan. Takdir sedang membuka pintu baru di kehidupan Hasan, dan Aoi, perlahan, akan menjadi alasan baru untuk bertahan. Hari-hari di rumah sakit menjadi momen tak terduga dalam hidup Hasan. Bukan hanya karena ia terpaksa berhenti dari rutinitas kerja keras di pabrik, tapi juga karena kehadiran suster Aoi yang perlahan mulai mengisi celah kosong di hatinya. Pagi itu, salju masih turun di luar jendela rumah sakit. Hasan duduk di ranjangnya, mengenakan piyama pasien. Ia menggenggam buku kecil bertuliskan Nihongo no Kihon, buku pelajaran bahasa Jepang untuk pemula yang ia pinjam dari rak baca rumah sakit. Ia mengejar satu persatu huruf hiragana terbata-bata. Konni, Chiwa, gumamnya. Tiba-tiba suara tawa pelan terdengar dari arah pintu. "Konnichiwa," ucap Aoi sambil tersenyum, membawa nampan berisi teh hijau dan bubur panas. Hasan terkejut, sedikit malu. Saya belajar bahasa Jepang, suster," ucapnya. "Kaku, campur aduk bahasa Indonesia dan Inggris." "Saya lihat itu," jawab Aoi dalam bahasa Inggris yang sederhana. "Bagus, kamu belajar cepat." Hasan mengangguk, lalu berkata pelan, "Supaya bisa ngobrol. Lebih mudah. Di sini, susah kalau nggak bisa bahasa."
Aoi duduk di kursi samping ranjang. Ia meletakkan nampan, lalu berkata, "Kalau kamu mau, saya bisa bantu belajar, sedikit demi sedikit." Hasan terdiam sejenak. Ia menatap mata Aoi. Ada kehangatan di sana. Bukan hanya sekadar perawat kepada pasien, tapi seperti seorang teman. "Saya mau. Terima kasih, Suster Aoi." Aoi tertawa kecil. "Panggil saja Aoi. Kalau terlalu formal, seperti orang asing terus." Hasan tersenyum. "Baiklah. Aoi-san." Hari demi hari, Aoi datang tiap pagi dan sore. Mengganti perban Hasan, memeriksa suhu tubuh, lalu duduk sejenak untuk ngobrol. Obrolan mereka ringan, tentang makanan, salju, bunga sakura, dan ibu. "Di Indonesia, ibu saya suka sekali masak rawon," cerita Hasan sambil menatap langit-langit. "Tapi sekarang sudah sulit. Sakitnya bikin beliau lemah. Itu sebabnya saya kerja di sini." Aoi menunduk, lalu menjawab lirih. "Ibu saya juga sakit dulu, kanker. Tapi dia kuat. Sampai akhir." Hasan melirik. "Maaf." Aoi tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Itu membuat saya jadi perawat. Saya ingin membantu orang lain. Seperti dulu saya ingin membantu ibu saya." Mereka terdiam cukup lama setelah itu. Tapi hening yang hangat, bukan canggung. Suatu sore, Hasan mencoba berjalan dengan tongkat kecil. Ia berkeliling lorong rumah sakit, ingin membuat kakinya cepat pulih. Aoi menyertainya dari samping, seperti biasa. Di sebuah sudut lorong, ada jendela besar menghadap taman rumah sakit. Salju mulai mencair, meninggalkan jejak putih di atas bangku kayu. "Kamu sudah mulai bisa jalan lebih stabil," puji Aoi. Hasan mengangguk. "Karena ada pelatih yang baik," katanya sambil tersenyum. Aoi tertawa, matanya berbinar. "Kamu pintar merayu." "Bukan merayu, cuma bilang yang benar." Aoi menatapnya sejenak. "Kalau kamu sembuh, kamu akan kembali kerja ya?" Hasan mengangguk pelan. "Iya, harus. Banyak yang harus saya kejar. Tapi, jujur, saya takut." "Takut apa?" "Takut jatuh lagi, takut gagal, takut nggak bisa kirim uang ke ibu, atau malah jadi beban." Aoi memegang bahu Hasan perlahan. "Kamu tidak sendiri, Hasan. Di sini, setidaknya sekarang, kamu punya teman." Hasan menatap Aoi. Saat itu, di tengah dinginnya udara, hatinya hangat. Mungkin untuk pertama kalinya di Jepang, ia merasa benar-benar hidup. Malam itu, sebelum tidur, Hasan membuka HP-nya. Ia melihat foto ibu, tersenyum dengan jilbab merah muda di atas kasur kecil rumahnya di Cirebon. Ia kirim pesan singkat. "Bu, Hasan ketemu orang baik di sini. Namanya Aoi. Dia bantu Hasan setiap hari. Doakan Hasan bisa cepat sembuh, ya." Beberapa menit kemudian, pesan balasan masuk. "Ibu doakan Hasan selalu. Kalau kamu bahagia, ibu ikut bahagia." Hasan menutup mata. Hatinya penuh. Beberapa minggu kemudian, Hasan diizinkan keluar dari rumah sakit. Kakinya belum sempurna pulih, tapi ia sudah bisa berjalan dengan lebih stabil. Di hari kepulangan itu, Aoi mengantarnya sampai depan rumah sakit. "Saya akan kembali kerja besok," kata Hasan sambil menunduk. "Jaga dirimu baik-baik," ucap Aoi. "Kalau sempat, datang ke rumah sakit. Ngobrol, belajar bahasa." Hasan tersenyum lebar. "Kalau saya datang, itu bukan karena belajar, tapi karena saya kangen ngobrol sama kamu." Aoi tertawa, agak kikuk. Wajahnya memerah. "Dasar, nakal," katanya pelan. Mereka berdiri beberapa detik tanpa kata. Lalu Hasan mengangguk pelan sebelum berjalan pergi. Langkahnya berat, bukan karena kakinya, tapi karena hatinya. Ia sadar, sejak bertemu Aoi, Jepang tidak lagi terasa asing. Musim dingin perlahan berlalu. Salju mencair dan bunga plum mulai mekar di sudut-sudut kota. Hasan kembali ke kehidupan lamanya, kerja di pabrik logistik, tinggal di asrama kecil, bangun pagi, pulang larut malam. Tapi sejak keluar dari rumah, sakit. Hidupnya tak lagi terasa sama.
Bukan karena kakinya yang masih nyeri sesekali. Bukan juga karena beban kerja yang makin berat. Tapi karena ada sesuatu yang tertinggal di rumah sakit. Atau lebih tepatnya, seseorang. Oi, wajahnya. Senyumnya. Suaranya waktu bilang, kamu tidak sendiri. Semua itu berputar-putar di kepala Hasan, seperti kaset rusak yang tak bisa dimatikan. Di asrama, Hasan duduk sendirian di kamar sempitnya. Di dinding tergantung kalender bergambar Gunung Fuji. Di sampingnya, ada coretan kecil yang ia buat sendiri. Hari keempat setelah keluar rumah sakit. Rindu Aoi. Ia tertawa kecil membaca tulisannya sendiri. Gila, ya San. Baru beberapa minggu kenal, udah kangen segininya, gumamnya. Hasan mencoba mengalihkan pikiran. Ia belajar bahasa Jepang lewat YouTube. Menyalakan video berjudul Belajar Nihongo 15 menit sehari. Tapi tak sampai 5 menit, pikirannya sudah melayang ke Aoi lagi. Ah, bodoh banget. Desahnya sambil menutup laptop. Hari Minggu, Hasan memberanikan diri naik kereta dan kembali ke rumah sakit. Bukan karena sakit, tapi karena rindu. Ia berdiri di depan bangunan itu sambil memegang kantong plastik berisi oleh-oleh kecil, permen jahe dan roti dari toko halal di stasiun. Ia gugup, seperti mau ketemu calon mertua. Di lobi rumah sakit, ia mencari-cari sosok Aoi. Tapi yang muncul, justru seorang perawat tua yang tak ia kenal. Oh, Aoi-san, kata perawat itu saat Hasan bertanya. Dia sedang libur, tapi mungkin besok pagi dia kembali. Hasan kecewa, tapi tak ingin pulang sia-sia. Ia menulis catatan kecil dan menitipkan plastik oleh-oleh ke perawat itu. Untuk Aoi-san, dari Hasan. Terima kasih karena sudah merawat saya dengan baik. Senin pagi, Aoi datang seperti biasa ke rumah sakit. Saat membuka lokernya, ia menemukan plastik kecil dan catatan itu. Ia membacanya sambil tersenyum. Wajahnya memerah. Dasar Hasan, bisiknya. Sejak hari itu, Aoi dan Hasan mulai saling berkirim pesan. Kadang Aoi mengirim foto makanan khas Jepang. Kadang Hasan membalas dengan gambar makanan Indonesia yang ia temukan di restoran Padang kecil di Tokyo. Aoi, hari ini saya makan oden. Kamu tahu makanan ini? Hasan, belum pernah. Bentuknya kayak tahu Sumedang ya, weka-weka. Aoi, tahu Sumedang itu apa? Hasan, nanti kalau kamu ke Indonesia, saya traktir tahu Sumedang, batagor, sama es doger sekalian. Aoi, janji ya? Hasan, janji. Tapi kamu juga harus traktir saya. Ramen halal kalau saya kesini lagi. Hubungan mereka tumbuh perlahan. Aneh, tapi menyenangkan. Hasan yang biasanya pendiam, kini jadi lebih ceria. Teman-temannya di pabrik sampai heran. San, kamu lagi pacaran ya? Tanya Yudi, teman satu asrama. Hasan tersenyum malu. Enggak, cuma, ya ngobrol aja, sama teman yang baik. Yudi melotot. Kalau tiap hari ngobrol dan senyum sendiri kayak orang bego, itu sih bukan cuman teman yang baik, San. Hasan hanya tertawa. Satu sore, Aoi mengajak Hasan bertemu di taman dekat rumah sakit. Cuaca cerah, bunga plum mulai bermekaran. Hasan datang dengan jaket tebal dan scarf abu-abu. Aoi sudah duduk di bangku taman, membawa 2 kaleng kopi hangat dari vending machine. Saya suka suasana taman ini, kata Aoi. Tenang, damai. Hasan duduk di sampingnya. Di Indonesia juga banyak taman, tapi nggak ada salju. Banyak anak kecil main bola. Aoi tersenyum. Saya ingin ke Indonesia suatu hari nanti. Hasan menatapnya. Kalau kamu ke sana, saya yang jadi pemandunya. Aoi mengangguk. Baiklah, tapi saya harus belajar bahasa Indonesia juga. Ya? Hasan tertawa. Kita tukeran. Kamu ajarin saya bahasa Jepang, saya ajarin kamu bahasa Indonesia. Mereka saling pandang, lalu tertawa bersama. Di tengah taman yang sepi hanya ada suara burung dan angin, dan jantung Hasan yang berdebar lebih cepat dari biasanya. Malam itu, Hasan menulis di buku hariannya lagi. Hari ke-10 sejak keluar rumah sakit. Ternyata, bukan cuma rindu, tapi mungkin sudah jatuh hati. Ia menutup buku itu pelan, menatap langit-langit. Lalu tersenyum kecil.
Di negeri asing ini, yang awalnya dingin dan asing, kini mulai terasa seperti rumah. Bukan karena tempatnya berubah, tapi karena ada seseorang yang membuat semuanya terasa lebih hangat. Musim semi mulai menyelimuti Jepang dengan warna-warna lembut. Bunga sakura bermekaran, menghiasi jalanan dengan kelopak merah muda yang jatuh perlahan seperti hujan pelan. Hasan tidak pernah menyangka ia bisa mengalami musim ini. Dan lebih dari itu, ia tak pernah membayangkan akan mengalaminya bersama seseorang yang membuat jantungnya berdebar seperti ini. Aoi. Mereka makin sering bertemu, kadang di taman, kadang di kedai kecil dekat rumah sakit, kadang hanya berjalan kaki menyusuri jalanan Tokyo sambil ngobrol hal-hal remeh, tentang rasa es krim mecha yang aneh, tentang kenangan masa kecil, tentang ibu. Hasan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hangat, nyaman, tapi juga takut. Karena semakin ia dekat dengan Aoi, semakin besar pula rasa khawatirnya akan kehilangan. Suatu malam, di sebuah kafe kecil yang tenang, Hasan memberanikan diri bertanya, "Aoi-san, boleh saya tahu nama lengkap kamu?" Aoi yang sedang menyeruput teh hijaunya terdiam sebentar. Senyumnya sedikit meredup, tapi ia tetap menjawab pelan. "Nama lengkapku, Aoi Nakamura." Hasan mengangguk. Nama yang cantik, sama seperti orangnya. Aoi tersenyum, tapi kali ini senyumnya tidak semanis biasanya. Ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. "Hasan," ucapnya pelan. "Kalau suatu hari kamu tahu sesuatu tentang aku, sesuatu yang mungkin berbeda dari yang kamu bayangkan, kamu masih mau berteman denganku?" Hasan terdiam. "Kenapa kamu tanya begitu?" Aoi menatap keluar jendela. "Kadang, orang berubah saat mereka tahu siapa aku sebenarnya." Hasan memegang cangkir tehnya lebih erat. "Aku nggak peduli kamu siapa. Yang aku tahu, kamu orang baik. Kamu yang rawat aku waktu aku jatuh. Kamu yang temani aku waktu aku sendirian." Aoi tersenyum samar, lalu bergumam, "Semoga kamu tetap berpikir begitu." Beberapa hari kemudian, tanpa sengaja, Hasan mendengar pembicaraan dua perawat di lorong rumah sakit saat ia menunggu Aoi keluar dari ruangannya. "Suster Aoi itu aneh ya, anak konglomerat tapi milih jadi perawat." "Iya, katanya keluarganya punya perusahaan besar di Tokyo. Tapi dia malah kabur dari rumah, kerja di sini diam-diam. Kamu bayangin aja, anak presiden perusahaan teknologi, bersihin luka pasien, dan jaga malam di rumah sakit kecil kayak gini." Hasan tercekat. Perusahaan teknologi, presiden, anak konglomerat, Aoi, dunia seperti berhenti sejenak. Hasan berdiri kaku, tak bergerak. Dadanya berdebar kencang, bukan karena kaget saja, tapi karena perasaan campur aduk yang datang sekaligus. Hari itu Hasan tidak jadi menemuinya. Ia pulang lebih awal ke asrama, duduk di ranjang, menatap ponsel yang diam tanpa pesan masuk. Berkali-kali ia hendak mengirim pesan, tapi dihapus lagi. Kepalanya dipenuhi tanda tanya. Kenapa dia nggak bilang dari awal? Apa aku ini cuman pelarian? Orang kayak dia? Buat apa dekat sama aku? Malam itu Hasan tidak bisa tidur. Ia mencoba mengingat semua percakapan mereka, semua tawa, semua momen. Apakah semuanya nyata? Atau hanya kepalsuan sementara dari seseorang yang hidupnya terlalu sempurna? Keesokan harinya, Aoi mengirim pesan. "Aoi, kamu kemarin nggak datang? Aku tunggu loh." Hasan, "Maaf, lagi nggak enak badan." Aoi, "Kamu kenapa, Hasan? Suaramu beda." Hasan tidak membalas. 2 hari berlalu. Aoi akhirnya memutuskan menemui Hasan di asrama. Ia berdiri di depan pintu kamarnya dengan jaket putih dan syal merah muda. Hasan membuka pintu, terkejut melihatnya. "Aku bisa masuk?" tanya Aoi. Hasan mengangguk pelan. Di dalam, Aoi duduk di kursi kecil sementara Hasan bersandar di dinding. Sunyi. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. "Kamu sudah tahu ya?" tanya Aoi akhirnya. Hasan menunduk. "Kenapa kamu nggak bilang?" Aoi menarik napas panjang. "Karena aku ingin kamu mengenal aku sebagai Aoi,
bukan sebagai anak dari siapa, bukan sebagai pewaris perusahaan. Aku capek jadi boneka di keluarga. Aku cuma mau hidup sebagai diriku sendiri. Hasan menggigit bibir bawahnya. Tapi kamu sadar kan? Kamu dan aku beda dunia. Aoi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa dunia harus memisahkan dua orang hanya karena nama keluarga? Karena kenyataannya begitu. Kamu takut apa, Hasan? Takut aku bohong? Takut aku cuma main-main? Takut. Aku jatuh cinta sama seseorang yang nggak mungkin aku miliki. Aoi berdiri, mendekat ke arah Hasan. Aku nggak main-main. Aku nggak datang ke rumah sakit tiap hari buat iseng. Aku nggak belajar bahasa Indonesia cuma karena iseng. Aku suka sama kamu, Hasan. Tapi kalau kamu nggak percaya itu, aku nggak bisa maksa. Ia melangkah mundur. Tapi tahu satu hal. Sejak aku ketemu kamu, hidupku terasa lebih nyata. Kemudian Aoi pergi. Hasan berdiri kaku. Tak tahu harus mengejar atau membiarkan. Di dadanya, ada rasa sesak yang aneh, seperti kehilangan sesuatu yang belum sempat ia genggam sepenuhnya. Malam itu, ia kembali menulis di buku hariannya. Hari ke-15, hari di mana aku sadar. Ternyata rindu paling berat bukan rindu pada seseorang, tapi rindu pada kemungkinan yang mungkin tak akan pernah jadi nyata. Sejak Aoi pergi dari kamar Hasan malam itu, segalanya berubah. Hari-hari terasa lebih sunyi, lebih dingin, meski matahari mulai sering muncul menggantikan salju. Hasan kembali tenggelam dalam rutinitas. Kerja, makan, tidur, kerja lagi. Tapi semuanya terasa hampa. Seolah-olah sebagian jiwanya tertinggal di lorong rumah sakit, bersama suara langkah Aoi yang menjauh. Teman-teman pabrik menyadari perubahan itu. San, kamu pucat banget. Sakit? Hasan hanya menggeleng. Nggak, cuma kecapekan. Tapi sebenarnya hatinya yang capek. Capek berpura-pura tidak peduli. Capek menahan rindu. Dan lebih dari itu, capek memikirkan kenyataan bahwa dirinya mungkin memang tidak pantas untuk seseorang seperti Aoi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Hasan menerima telepon dari kampung. Ibunya dirawat di rumah sakit. San, ibu kamu makin sering sesak napas. Dokter bilang mungkin harus rawat inap agak lama. Suara adiknya lirih di ujung telepon. Hasan menggenggam ponsel erat-erat. Uang pegangan masih cukup kan? Masih, tapi kamu bisa kirim lagi nggak? Buat jaga-jaga. Tanpa berpikir panjang, Hasan mengirim hampir seluruh sisa tabungannya. Bahkan uang simpanan untuk kebutuhan darurat di Jepang pun ikut terpakai. Ia hanya menyisakan cukup untuk hidup beberapa minggu ke depan. Setelah telepon ditutup, Hasan terduduk di tepi tempat tidur. Kepalanya menunduk. Pilihan terasa makin sempit. Cinta atau keluarga, Oi atau ibu. Malamnya, Hasan duduk lama menatap jendela. Angin musim semi masuk lewat sela-sela kaca. Ia mengambil buku hariannya, membuka halaman kosong, dan menulis. Cinta dan pengorbanan kadang datang bersamaan. Tapi saat harus memilih satu, apakah itu berarti kehilangan yang lain? Beberapa hari kemudian, Aoi memberanikan diri kembali mengirim pesan. Aoi, kamu baik-baik saja? Hasan menatap pesan itu lama. Ia tidak langsung membalas, tapi akhirnya jari-jarinya mengetik perlahan. Hasan. Maaf, aku butuh waktu. Aoi, aku mengerti, tapi aku ingin kamu tahu. Perasaanku tidak berubah. Hasan menutup ponsel. Ia merasa bersalah, tapi juga bingung. Bukan karena dia tidak mencintai Aoi. Justru karena ia terlalu mencintainya. Dan ia merasa ia tidak punya cukup untuk membalas cinta itu. Tidak punya waktu, tidak punya masa depan, dan sekarang bahkan tak punya cukup uang untuk bertahan. Lama di Jepang. Esoknya, Hasan mendatangi manajer pabrik. Pak, saya mau mengajukan resign. Manajer menatapnya terkejut. Kenapa Hasan-san? Ada masalah? Hasan tersenyum lemah. Keluarga saya butuh saya di rumah.
Ibu saya sakit. Saya harus pulang ke Indonesia. Setelah beberapa diskusi dan penjelasan administratif, Hasan diberi waktu 2 minggu untuk menyelesaikan masa kerjanya. Aoi baru tahu kabar itu dari Yudi, teman satu asrama Hasan yang kebetulan bekerja di tempat yang sama. Hasan mau pulang kampung, Aoi-san. Ibunya sakit. Dia nggak cerita ke kamu ya? Aoi terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia segera mengambil sepeda, mengayuh cepat ke arah rumah Hasan. Jalanan sore itu ramai, tapi hatinya lebih riuh. Ia berhenti di depan asrama dan langsung mengetuk pintu kamar Hasan. Hasan membukakan pintu. Terkejut melihat Aoi berdiri di depannya, napasnya terengah-engah. Kamu udah tahu ya? Aoi mengangguk. Kamu nggak berniat pamit. Hasan menunduk. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku bingung, Aoi. Kamu bisa bilang yang jujur, bahwa kamu mau pergi. Bahwa kamu takut. Hasan menarik napas panjang. Aku cinta sama kamu, Aoi. Tapi aku juga punya ibu yang harus aku jaga. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma anak desa yang numpang hidup di negeri orang. Aku nggak punya apa-apa. Aoi menatap Hasan dengan air mata yang mulai jatuh. Aku nggak butuh kamu jadi siapa-siapa. Aku cuma butuh kamu jadi kamu. Hasan menggeleng. Kalau aku tinggal, aku bisa bikin kamu jauh dari keluargamu. Tapi kalau aku pulang, setidaknya aku bisa bahagiain ibuku sebelum terlambat. Sunyi, Aoi melangkah lebih dekat. Ia menggenggam tangan Hasan. Kalau kamu harus pulang, aku nggak bisa menahan. Tapi jangan pernah bilang kamu nggak punya apa-apa. Kamu punya hati. Itu cukup buat aku. Hasan menunduk. Matanya mulai berkaca. Makasih, Aoi. Maaf kalau akhirnya aku harus pergi. Aoi tersenyum meski matanya basah. Kalau kamu pergi, aku akan menunggu. Tapi kamu harus janji. Kita akan bertemu lagi. Entah kapan, entah di mana. Hasan mengangguk. Janji. Malam itu, Hasan menulis di buku hariannya untuk terakhir kalinya di Jepang. Hari ke-20. Cinta bukan tentang memiliki. Kadang, cinta justru tentang merelakan. Tapi jika takdir mengizinkan, mungkin aku akan kembali. Langit sore di Cirebon tampak keruh. Angin lembab membawa bau tanah yang baru disiram hujan. Hasan berdiri di depan rumah sederhana yang sudah lama tak ia lihat. Pagar bambunya masih sama, suara ayam tetangga pun masih akrab di telinga. Namun, hatinya berbeda. Ada yang tertinggal jauh di negeri asing bernama Jepang. Ibu, aku pulang, bisiknya lirih, sambil menatap wanita renta yang terbaring di ranjang ruang tamu. Wajah ibu pucat, kurus, tapi senyumnya langsung merekah saat melihat anak kesayangannya berdiri di ambang pintu. San, anakku. Suara ibu serak, tapi matanya hangat. Hasan segera menghampiri, mencium tangan ibunya yang lemah. Maaf, Bu. Hasan lama banget baru bisa pulang. Air mata ibu mengalir. Yang penting kamu pulang. Itu sudah cukup, San. Malam itu, Hasan duduk lama di samping ibunya, menceritakan sebagian kisahnya di Jepang. Tapi tidak semuanya. Ia tak sanggup menyebut nama Aoi. Terlalu sakit. Terlalu rumit. Hari-hari Hasan kini diisi dengan merawat ibu, membantu tetangga jadi tukang serabutan. Hidup kembali sederhana. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada suara kereta bawah tanah, tidak ada bunga sakura. Hanya sawah, suara azan, dan suara motor tua yang lewat di jalanan kecil. Namun, satu yang tak berubah, perasaannya pada Aoi. Setiap malam, ia membuka buku harian kecilnya, membaca ulang semua tulisan dari hari-hari di Jepang. Kadang senyum, kadang sesak, dan suatu sore, saat ia sedang menjemur pakaian, adiknya datang sambil membawa amplop besar berwarna krem. San, ada surat buat kamu. Dari luar negeri nih, Jepang kayaknya. Hasan mengernyit. Jepang? Ia cepat-cepat membuka surat itu. Tangannya gemetar. Begitu melihat tulisan tangan di dalamnya, dadanya langsung berdesir. Tertulis, Aoi Nakamura. Isi surat itu, Hasan, ini
Surat ketiga yang aku kirim, dan aku nggak tahu apakah dua sebelumnya nyampe. Tapi aku harap yang ini kamu baca. Hari-hariku di Jepang berubah sejak kamu pergi. Rasanya kosong. Aku kembali ke rumah, ke dunia yang sebenarnya selalu membuatku sesak. Papa marah besar saat tahu aku bekerja sebagai perawat. Tapi aku nggak peduli. Aku ingin hidup dengan cara yang aku pilih. Aku terus belajar bahasa Indonesia. Aku bahkan nonton sinetron. Walau sering bingung karena tiba-tiba ada tokoh yang amnesia. Hasan, kamu bilang kamu nggak punya apa-apa. Tapi tahu nggak? Kamu satu-satunya orang yang membuat aku merasa, cukup, kamu bukan pelarian, kamu rumah. Aku tahu hidupmu di sana nggak mudah, tapi aku minta satu hal, jangan lupakan aku, karena aku belum selesai mencintaimu. Aku akan datang ke Indonesia bulan depan. Papa akhirnya setuju aku ambil cuti panjang. Dan jika kamu masih punya ruang di hatimu, aku ingin menemuimu. Bukan sebagai putri pengusaha, tapi sebagai Aoi yang ingin tahu apakah kamu masih mau menyambutku di rumah sederhanamu. Hasan memeluk surat itu erat-erat. Nafasnya tercekat. Sebulan kemudian, sore yang hangat di pelataran masjid kecil. Hasan duduk sendirian, mengenakan baju koko putih sederhana. Hatinya campur aduk. Ia sudah memberi alamat lengkap, tapi tidak ada kabar apapun setelah surat itu. Ia tak ingin berharap terlalu tinggi. Namun saat matahari mulai condong ke barat, sebuah mobil putih berhenti di depan gang kecil. Seorang wanita muda keluar, mengenakan dress panjang dengan selendang tipis di bahunya. Langkahnya pelan, hati-hati. Wajahnya teduh. Senyum kecil terukir di bibirnya. Aoi. Suara Hasan nyaris tak terdengar. Aoi mengangguk, menahan air mata. Aku kembali, seperti janjiku. Hasan berdiri terpaku. Tak peduli tatapan orang-orang, tak peduli pakaian yang kontras, tak peduli perbedaan dunia yang kembali mempertemukan mereka. Yang penting, mereka ada di tempat yang sama. Beberapa anak kecil yang sedang bermain petak umpet berhenti dan menatap mereka bingung. Salah satu dari mereka berbisik, bule ya?" Tapi Hasan hanya tersenyum. "Selamat datang di kampungku, Aoi." Aoi tersenyum kembali. "Dan mungkin ini juga akan jadi kampungku." Sudah seminggu Aoi tinggal di rumah Hasan. Awalnya, warga kampung banyak yang kaget. Mereka melihat wanita asing, berkulit putih dan bermata sipit, ikut belanja ke warung, bantu Hasan menjemur pakaian, bahkan ikut bantu-bantu di dapur rumah sederhana itu. Tapi lambat laun, senyum hangat Aoi, dan caranya menghormati orang tua, membuat semua orang luluh. Ibu Hasan pun cepat akrab dengan Aoi, meski kendala bahasa masih ada. Namun, bahasa kasih sayang memang tak butuh banyak kata. "Bu, Aoi pengen belajar masak nasi lengko," kata Hasan sambil tertawa kecil. Ibunya tersenyum lemah, memandangi Aoi yang sibuk mencatat resep pakai catatan kecil. "Ibu senang. Dia perhatian sekali sama kamu, San. Ibu tenang kalau kamu sama dia." Hasan menunduk. "Tapi Bu, dia dari dunia yang jauh beda." Ibu menepuk tangan Hasan pelan. "Kalau hati udah sama, dunia sejauh apapun bisa ketemu di tengah." Hari-hari berjalan cepat. Aoi makin betah tinggal di Cirebon. Ia bahkan mulai belajar mengaji dari anak-anak TPA setempat. Dengan logat Jepang yang kental, dia mengeja huruf hijaiyah sambil sesekali tertawa karena salah sebut. Alif. Ba, ta, za. Salah ya? Anak-anak tertawa. Hasan tertawa. Tapi di balik tawa itu, ada rasa haru yang dalam. Satu malam, setelah makan malam bersama, Aoi duduk di depan rumah. Ia menatap langit yang penuh bintang. Di Tokyo, aku jarang lihat bintang. Tapi di sini, banyak sekali. Hasan duduk di sebelahnya. Langit sini memang jujur. Kalau lagi gelap, ya gelap. Kalau cerah, ya penuh cahaya. Aoi menoleh padanya. "Hasan, aku ingin tetap di sini. Bukan cuma liburan. Aku ingin hidup bersamamu." Hasan terpaku. "Aku tahu ini mungkin berat, tapi aku sudah bicara dengan ayahku. Dia marah besar ya, tapi akhirnya dia bilang, kalau itu yang membuatku bahagia, dia akan mencoba menerima."
Hasan menarik napas panjang. Aku takut, Aoi. Takut kamu menyesal. Hidup di sini nggak mudah. Nggak ada mall besar. Nggak ada transportasi canggih. Bahkan sinyal kadang hilang. Aoi tersenyum lembut. Tapi ada kamu. Dan itu cukup. 2 bulan setelah Aoi tiba di Cirebon, mereka mengadakan akad sederhana di rumah, tanpa pesta mewah, tanpa gaun mahal. Hasan mengenakan batik coklat dan peci hitam. Aoi memakai kebaya putih sederhana dan kerudung yang belum terlalu rapi. Tapi senyum mereka, seindah apapun sakura di Jepang tak bisa menandinginya. Ijab kabulnya lancar banget. Kunsan-kwon, suaramu tegas. Goda teman masa kecil Hasan hanya tertawa sambil memegang tangan Aoi. Beberapa tahun kemudian, Hasan dan Aoi membuka klinik kecil di kampung. Aoi yang kini sudah menjadi muslimah sepenuhnya, membantu warga dengan pelayanan kesehatan dasar. Ia belajar dari perawat lokal, bahkan mengambil program online untuk sertifikasi. Bahasa Sundanya pun makin lancar. Ibu, tadi bule di klinik ngobatin kaki saya yang keseleo. Hebat juga dia mijitnya, kata seorang bapak sambil tertawa di warung. Bule? Itu bukan bule lagi. Itu istri Hasan. Orang sini sekarang, jawab pemilik warung bangga. Suatu sore, Hasan duduk di teras rumah mereka. Di sampingnya, Aoi sedang menyusui anak pertama mereka yang baru lahir sebulan lalu. Namanya siapa tadi, San? Tanya Aoi, meski ia sudah tahu. Yusuf. Dari nama Nabi. Harapannya, dia jadi laki-laki yang sabar, seperti kisahnya. Aoi menatap bayi mungil itu dengan mata berkaca-kaca. Kalau kamu, Hasan, kamu juga seperti Yusuf buat aku. Datang dalam hidupku saat aku hilang arah. Hasan menggenggam tangan Aoi. Dan kamu adalah jawabannya. Di balik rumah, suara azan berkumandang pelan. Angin sore membelai dedaunan. Seolah semesta tahu bahwa dua hati dari dua dunia ini telah menemukan rumah mereka. Bukan di gedung tinggi Tokyo, bukan pula di jalanan sempit Cirebon, tapi di dalam hati satu sama lain. Tamat,